my YouTube channel because spreading the goodness will create good vibes. Buat teman-teman yang hari ini nonton video aku, hari ini aku bakalan sharing 3 tips kalau kalian lolos dan mendapatkan surat atau email bahwa kalian lolos administrasi dari Australia Award Scholarship. Selamat ya buat kalian semua yang dapat email tersebut, dan jangan berkecil hati buat kalian yang dapat email belum lolos. Kalian bisa cek video aku yang sebelumnya. Aku sharing tentang apa sih 3 tahap atau 3 hal penting yang perlu kalian lakukan ketika kalian belum lolos di tahap administrasi Australia Awards. Nah, hari ini kita bakal ngebahas dulu email yang lolos. Jadi kalian bisa baca ya, di sebelah aku taruh. Isinya adalah, on behalf of the Australia Awards in Indonesia, I would like to congratulate on you being shortlisted for an Australia Awards scholarship under the 2022 intake. We received a large number of applications, and due to COVID-19, we reduced the number of scholarship offered under this intake, making the selections process even more competitive than usual. Being successfully shortlisted is therefore already a significant achievement. Jadi emang benar-benar sulit sekali untuk bisa lolos di tahap 1 ini, karena biasanya tahap 1 ini adalah tahap penentu apakah kalian bisa lanjutkan perjuangan kalian di journey dalam mendapatkan AAS ini atau enggak. Tapi sebenarnya kalau untuk tahap yang paling krusial di tahap-tahap kita apply di Australia Award Scholarship itu adalah tahap interview dan juga bahasa Inggris ya. Nanti kalian setelah lolos dan dapat email ini, kalian siap-siap ya. Nanti aku kasih tahu deh tahapannya. Kita baca dulu sampai terakhir. Tadi as a next step in the selection process, you are invited to undertake an online interview and English competency test yang barusan saya sebutkan. A panel consisting of Indonesian and Australian academics will recommend a list of applicants for final approval by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade. The information below will provide you with the details of your test arrangement. Please read carefully, follow the instruction, and sincerely. So, teman-teman, 3 tips hari ini yang bisa aku kasih ke kalian ketika kalian tahu kalian lolos dari tahap administrasi di Australia Award Scholarship. Yang pertama adalah, kalian masih ingat kan kalau kalian itu isi formulir, dan di formulir itu kalian kasih tentang statement purpose kalian. Nah, ingat di situ apa yang kalian tulis. Kalian buka lagi form kalian, yuk kita buka, kita baca, telaah apa saja yang sudah kalian tuliskan di situ. Kenapa kalian pilih jurusan itu, kenapa kalian ambil kampus itu, dan kenapa tidak di kampus lain. Kalian sudah persiapkan perbandingannya. Dan juga kenapa kalian misalnya sudah punya profesor tersebut, kenapa beliau yang kalian pilih gitu. Terus juga kalian harus meng-highlight bagian yang terutama ya di purpose statement kalian. Ketika kalian belajar itu dan kembali ke Jakarta atau kembali ke Indonesia, kalian akan melakukan apa? Apakah itu visible? Dan jangan lupa, setiap penanya di panel itu mereka akan menguji leadership dan bagaimana pengalaman yang telah kalian secara action lakukan. Apakah kalian sudah bisa mentranslatekan kata-kata atau pemikiran kalian yang sudah di-plan, yang sudah dibuat dalam form tersebut, itu bisa dijadikan ke aksi. Dan biasanya panel penguji itu bakalan melihat dari experience kalian, yaitu apa yang sudah kalian lakukan di sebelum-sebelumnya. Jadi itu benar-benar menentukan. Kalian harus mulai bikin framework of thinking atau mind mapping, whatever it is. Tapi kalian harus udah bisa mempersiapkan itu, karena nanti ketika interview kalian pasti bakalan punya mixed feelings, nervous, banyak pemikiran yang ini itu,
Nah, kalau misalnya kalian mau tahu tipsnya wawancara, itu kalian bisa buka video aku yang sebelumnya, aku tag di atas. Dan kalau misalnya kalian bingung bentuknya kayak gimana sih interview dan pertanyaannya apa aja, kalian bisa buka video tersebut dan bisa pelajari secara langsung. Tapi intinya statement of purpose itu kalian harus pelajari, benar-benar ingat, dan juga siapkan perbandingan-perbandingan. Oke, kita move ke tips kedua. Tips keduanya itu adalah kalian harus bisa mempersiapkan data-data. Kalau misalnya kalian mengambil jurusan seperti kemarin kan contohnya saya aja ya, saya kan jurusannya mau Master of International Relations. Terus penelitian saya tentang terorisme. Nah, kenapa sih women empowerment dalam terrorism cases itu penting untuk dibahas? Nah, itu harus kita siapin data-data terkini, karena ketika kalian sudah mempersiapkan dengan pengacuan data, ingat kita tuh akan jadi academic professionals ya, yang mana kita ngomong nggak cuman ngomong asal ngecap aja, tapi harus ada data yang kita jadikan reference. Nah, data tersebut kita harus update, yang mana kan bisa aja terjadi ternyata sudah 10 tahun yang lalu. Nah, buat kalian, for your information, di dalam dunia akademik itu kalau kita pakai reference harus maksimal tuanya itu setua 5 tahun datanya itu. Jadi kalau misalnya kurang lebih dari 5 tahun, kalau bisa ya pilih yang lebih terupdate lagi, karena semakin kesini trennya akan mengalami transisi atau perubahan. Nah, selanjutnya kalian juga bisa banyak baca di newspaper, terus juga paper-paper orang, project, ataupun kalau kalian tahu ada lembaga-lembaga yang mengeluarkan penelitian tentang ide ataupun research field yang kalian punya, itu bisa kalian pelajari dan juga bisa kalian jadikan reference. Nah, kita move ke tips nomor 3. Jadi tips yang ketiga adalah berdoa. Kenapa sih berdoa itu menjadi tips yang paling penting? Jadi gini loh, di dalam kehidupan kita, universe itu kan seperti benda-benda mati di sekitar kita itu menurut kita nggak hidup ya, dan dia nggak punya andil apa-apa. No, nggak. Tapi universe itu sangat memberikan energi terhadap apapun yang kita punya. Misal kita hari ini berdoa, ya Allah, aku mau dimudahkan dong proses interviewku nanti karena aku sudah lolos tahap administrasi, misalnya berdoanya kayak gitu. Itu di sekitar kita, barang-barang benda mati itu mempunyai energi yang mengamini. Makanya kenapa kita penting banget punya positive energy atau positive mindset, karena sekitar kita itu punya energi yang memberikan berkontribusi pada apa yang kita inginkan dan di pikiran kita. Jadi teman-teman semua, doa itu sangat penting dan menjadikan inline antara hati dan pikiran kita. Kalau di pelajaran aku dulu tentang quiet time itu adalah 3 tahapnya adalah connection, correction, direction. Nanti aku bikinin video sendiri deh ya. Connection itu adalah connect ke hati kita. Jadi kira-kira apa sih yang kita fokuskan saat ini? Kita pengen bisa lolos di Australia Awards Scholarship tahun 2020 ini supaya bisa 2021 supaya bisa dapat PDT di 2022. Nah, nanti kalian bakalan bisa menyatukan pikiran kalian, seperti dibilang correction. Correction itu misalnya di dalam pikiran kalian bilang, aduh kayaknya ini kurang deh, atau reference ini kurang cocok, kurang pas deh. Terus oh iya ternyata papernya ada yang di sini loh gitu, nanya-nanya sama teman-teman, ternyata dapat yang lebih baik gitu. Nah, direction itu biasanya kita tanpa sengaja apa yang kita cari sebenarnya malah dapat gitu. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya kita fokus akan sesuatu, pokoknya target kita apa kalau misalnya target kita apa dan kita fokus sama sesuatu itu, insya Allah akan diberikan direction dari Tuhan ataupun dari teman-teman atau dari siapa aja gitu. Karena ketika kita fokus dan sharing sesuatu sama
sama teman-teman kita, sama senior kita, mereka pasti bakalan mau share apa yang mereka punya untuk kasih contribute ke input ke kalian gitu. Mungkin itu aja 3 tips untuk teman-teman yang lolos tahap administrasi Australia Awards. Buat kalian yang belum tahu tentang Australia Awards Scholarship, kalian bisa buka video aku tentang apa itu Australia Awards Scholarship, dan kalau kalian berminat buat daftar, silakan buka di video-video lainnya. Jangan lupa subscribe dulu, dan kalau kalian ada pertanyaan silakan komen. Di dalam video-videoku juga ada banyak informasi tentang Australia Awards Scholarship dan juga belajar bahasa Inggris TOEFL dan tips menjawab IELTS dan cara-cara meningkatkan dari skill-skill di band IELTS, listening, speaking, reading, dan writing. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga sukses dan semoga langkah kalian dipermudah dan dilancarkan. Jangan lupa selalu berdoa dan sholat malam buat kalian yang muslim, dan jangan lupa buat kalian yang Kristen juga harus ke gereja ya. Nggak mesti harus ke gereja sih, tapi jangan lupa berdoa aja, punya waktu untuk doa dan koneksikan diri kalian ke Tuhan. Oke semuanya, have a great day, bye.